Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan longgar. Yang pada saat ini kalian mengikuti kegiatan pembelajaran matematika untuk kelas 9, yang dimana insya Allah untuk pertemuan yang kedua ini kita nanti akan melanjutkan materi yang kemarin yang sudah kita pelajari. Hanya saja nanti kita butuh penekanan-penekanan mengenai materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kesebangunan. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk besok pada saat kalian di kelas 9 ini, di semester genap ini, kalian nanti akan masih menyisakan hanya beberapa bulan saja di jenjang SMP, dan insya Allah untuk kegiatan ujian nanti tidak ada ya, tidak ada. Namun nanti untuk ujian sekolah ataupun yang lain, insya Allah nanti kita akan berikan informasi susulan. Jadi dipersiapkan fisik, mental, karena memang harus mengikuti ujian, baik nanti berupa UTS maupun ujian sekolah. Nanti kita akan beri informasi. Jadi kalian harus tetap belajar di rumah, meskipun dalam masa seperti ini harus menjaga kondisi juga, keadaan di rumah, sehatnya, kemudian ketika sholat di masjid, kemudian mengaji di masjid yang menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita harus menjaga diri kita agar selalu sehat, agar selalu terhindar dari segala penyakit, dari virus maupun yang lain. Jadi saran saya selalu saya ingatkan supaya menggunakan protokol kesehatan, supaya nanti kita agar bisa bertemu, mungkin hanya beberapa bulan saja yang tersisa ini, kita masih bisa bertemu dengan tatap muka, namun kita akan selalu berkoordinasi, selalu mempelajari pelajaran ini di sekolah saat ini mungkin berupa daring terlebih dahulu. Bagi kalian yang di situ belum bisa menyaksikan atau belum bisa membuka pembelajaran pada minggu kemarin, silakan dibuka di YouTube channel SMP Buducka Channel. Silakan dipelajari, silakan disimak. Insya Allah tidak lama, dan itu nanti akan menjadi bekal kalian di jenjang SMA. Jadi SMP ini menjadi dasar bagi kalian, materi-materinya menjadi dasar bagi kalian ketika nanti kalian di SMA. Jadi amal solih semuanya bisa mengikuti, baik mulai dari kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D, semuanya supaya bisa mengikuti ya. Karena kemarin pada pekan kemarin, insya Allah saya lihat di presensi itu belum maksimal. Baru sekitar 40-an anak dari 110 anak. Nah, ini akan berpengaruh pada nilai kalian nanti. Karena nilai itu nanti akan digunakan untuk kelulusan. Jadi ketika kalian nilainya kok belum mencukupi, maka mohon maaf amal solihnya untuk bisa remedi, yaitu remedinya adalah mengerjakan ataupun melihat video yang belum kalian lihat sesuai dengan presensi yang ada. Seperti itu. Jadi mohon amal solihnya bisa menyimak semua pembelajaran semuanya, baik mata pelajaran A, mata pelajaran B, semua disimak sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah tansah beri manfaat dan barokah. Itu ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat, jangan putus asa, selalu pelajari, jangan patah semangat, karena kehidupan kalian nanti di kedepannya akan ditentukan pada yang kalian lakukan pada hari ini. Jadi harus selalu semangat. Oke, selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai matematika. Materinya adalah kesebangunan. Ya. Nah, kesebangunan ini nanti fokus utamanya melanjutkan pada materi sebelumnya, yaitu nanti untuk indikatornya memahami dua bangun yang sebangun. Ya, insya Allah kemarin sudah kita pelajari
dua bangun yang sebangun itu memiliki syarat-syaratnya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika dua bangun itu sebangun, seperti itu. Dua bangun dikatakan sebangun memiliki dua syarat. Yang pertama adalah memiliki sudut yang sama besar. Setiap sudut yang bersesuaian itu sama besar, gitu kan. Kemudian yang kedua memiliki perbandingan sisi yang sama. Perbandingan sisi yang sama ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menjadi dua bangun dikatakan sebangun. Itu memiliki dua syarat tersebut. Maka amal sholih bisa diperhatikan menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, menemukan sudut dan sisi dari dua bangun yang sebangun. Jadi intinya diketahui ada dua bangun yang sebangun, dan di situ ada sisi yang rumpang atau sisi yang belum diketahui panjangnya. Lalu ada sudut yang belum diketahui besar sudutnya. Nah, di situ nanti kita akan bisa menemukan berapa besar sudutnya, lalu berapa panjang sisinya dari salah satu bangun tersebut, karena ada dua bangun. Nanti kita akan mempelajari itu. Nah, kesebangunan ini nanti akan menjadi materi selanjutnya, syarat mutlak untuk dikekongruenan. Jadi kalian harus memahami dulu kesebangunan ini. Kira-kira apa sih kesebangunan? Nah, itu harus kalian pahami dulu di materi sebelumnya. Lalu untuk penekanan, untuk pemahaman lebih lanjut nanti di pertemuan hari ini. Jadi silakan bisa diamati dengan baik-baik, bisa nanti mengerjakan tugas secara baik sehingga nanti bisa maksimal, gitu ya anak-anak. Selanjutnya, kemarin saya memberikan soal atau pekerjaan rumah, ya, tugas di nomor 6 halaman 9 buku paket, ya, yang ABC kalau tidak salah. Ini ada 3 soal saja, dan ini menunjukkan atau membuktikan manakah dari dua bangun tersebut, dari lapangan ring tinju yang berukuran 5 meter kali 5 meter, itu nanti sebangun tidak dengan karpet, dengan halaman buku, dan persegi kecil pada buku berpetak. Nanti kira-kira itu nanti sebangun atau tidak. Maka nanti kita butuh pembuktian dengan membuktikan dua syarat sebangun tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya coba kalian buka dulu buku tugas kalian yang sudah kalian kerjakan. Kira-kira nanti jawabannya sama atau tidak. Oke, pembahasan yang nomor 6A. Di situ saya gambar ada ring tinju berukuran 5 meter kali 5 meter. Ya. Di sini 5 meter kali 5 meter berarti berukuran apa? Memiliki bentuk persegi, ya, atau bujur sangkar. Nah, berukuran 5 meter kali 5 meter. Nah, di sini otomatis sudutnya yaitu 90 derajat. Sama-sama semua, karena bangun atau bangun datar yang memiliki 3 sisi atau lebih, maka jumlah total sudutnya yaitu 360 derajat. Namun untuk yang bangun datar yang memiliki sisi 3, yang hanya memiliki 3 sisi, maka nanti sudutnya hanya berjumlah 180 derajat. Namun untuk yang 3 sisi lebih, ya, atau minimal 4 sisi. 4 sisi itu ya memiliki 4 titik sudut ini. 1, 2, 3, 4. Maka di situ memiliki jumlah sudut 360 derajat. Nah, otomatis ketika dibagi 4 sama besar, maka hasilnya adalah 90 derajat. Maka setiap persegi itu pasti sudutnya 90 derajat. Maka ini yang harus kalian perhatikan. Ini menjadi titik ukur untuk untuk memenuhi syarat yang pertama, yaitu sudutnya 90 derajat. Nah, di situ kita lihat ada karpet berukuran 4 meter kali 4 meter. Ya enggak? 4 meter kali 4 meter, otomatis bentuknya juga bujur sangkar atau persegi. Maka otomatis sudutnya juga 90 derajat, lalu sisinya yaitu 4 dan 4, ya ini ya. Nah, maka kemudian karena sudutnya sama 90 derajat dan 90 derajat, otomatis memenuhi syarat yang pertama, yaitu sudutnya sama besar di setiap sudut. Di setiap sudut yang seletak atau sudut yang bersesuaian.
Perlu kalian ketahui bahwa sudut yang bersesuaian atau sudut yang seletak itu letaknya sama. Pojok kiri dengan pojok kiri 90 derajat. Pojok kanan atas dengan pojok kanan atas 90 derajat. Dan ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Maka ini yang dinamakan sudut yang bersesuaian atau sudut yang seletak. Besarnya sama. Nah, kemudian ketika sudut sudah terpenuhi syaratnya, maka kemudian yang kedua adalah sisinya nanti sebanding atau memiliki perbandingan yang sama. Maksudnya bagaimana? Nanti ini dari panjang yang ada di karpet dengan panjang yang ada di ring tinju. Nanti kita bandingkan. Nanti akan sama dengan lebar yang ada di karpet dan lebar yang ada di ring tinju. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Panjang dari karpet yaitu 4, panjang dari ring tinju yaitu 5. Maka kita bandingkan 4:5. Lalu lebarnya juga sama, kita bandingkan. Lebar dari karpetnya 4, lebar dari ring tinjunya juga 5. Maka kita bandingkan menjadi 4:5. Karena sisi itu, syarat dari sebangun itu harus memiliki sisi yang sebanding atau sisi yang bersesuaian itu sebanding. Maka kita lihat di sini. Perbandingannya 4:5 sama dengan 4:5. Maka otomatis karena memenuhi sisi, ya, maka otomatis sudut dan sisinya itu terpenuhi untuk syarat-syarat sebangun. Maka kita simpulkan bahwa ring tinju berukuran 5 meter dengan 5 meter dengan karpet berukuran 4 meter kali 4 meter itu sebangun. Nah, ini. Seperti itu. Nah, nih, ya, nah, seperti ini. Jadi untuk ring tinju dan karpet ini sebangun, ya, seperti itu ya, karena memiliki syaratnya terpenuhi semua, dua syaratnya terpenuhi semua. Lalu yang kedua, halaman buku yang berukuran 20 cm kali 15 cm, apakah nanti juga sebangun dengan ring tinju berukuran 5 meter kali 5 meter? Nah, yang pertama yaitu sudut. Sudutnya karena ring tinju itu 90 derajat dan halaman buku itu berupa persegi panjang yang di situ memiliki 4 sisi, otomatis sisinya itu sama besar, yaitu 90 derajat. Ya enggak? 90 derajat. Kemudian karena sudah sama-sama besar, maka otomatis memenuhi syarat yang pertama, yaitu memenuhi sudut, yaitu sama besar 90 derajat. Lalu setelah ini kita bandingkan sisi yang akan kita bandingkan, yang memiliki panjang dan lebar. Contoh, kita memiliki panjang dari ring tinju. Ring tinjunya panjangnya yaitu 5. Katakanlah yang ini, ya. Ini panjangnya yang atas 5 meter, atas dengan atas, maka dibandingkan dengan yang atas yang ada di persegi panjang yaitu 20 cm. Maka panjangnya perbandingannya 5:20, yaitu sama dengan 1:4. Kita sama-sama bagi 5. Otomatis diperoleh 1/4. Lalu lebar. Lebar berarti yang sebelah kiri, ya. Sebelah kiri 5 juga dibandingkan dengan lebarnya persegi panjang yaitu 15. 5/15, maka otomatis diperoleh 1/3. Kemudian setelah itu kita lihat perbandingan panjang dan lebar dari persegi panjang dan persegi tadi, yaitu 1/4:1/3. Kira-kira sama atau tidak? Ternyata tidak sama. Maka karena hanya memenuhi syarat yang sudut tadi, yang 90 derajat, dan tidak memenuhi syarat yang sisi, maka halaman buku yang berukuran 20 cm kali 15 cm dengan ring tinju berukuran 5 meter kali 5 meter itu tidak sebangun, ya, tidak sebangun. Maka dari itu kita simpulkan seperti ini, ya. Untuk yang B nomor 6 tadi tidak sebangun. Oke, lanjutkan. Kita nomor 6C yaitu perbandingan antara ring tinju 5 meter kali 5 meter dengan persegi kecil pada bidang berpetak yang ada di buku di buku berpetak atau buku streaming. Itu
untuk ukuran dari persegi kecilnya itu sama, yaitu 1 cm kali 1 cm. Maka karena di sini memiliki bentuk yang sama, yaitu persegi, maka sudutnya yaitu 90 derajat juga. Dan di sini memenuhi syarat yang pertama, sudutnya 90 derajat. Kemudian untuk yang bagian sisinya untuk sisi panjang yang atas kita bandingkan 1:5 ya, 1/5 dengan lebar 1/5. Maka panjang banding lebar di sini kita bandingkan, ternyata perbandingannya sama, yaitu 1:5. Maka di sini menjadi sebuah kesimpulan bahwa ring tinju yang berukuran 5 meter kali 5 meter dengan persegi kecil pada bidang berbeta dengan ukuran 1 cm kali 1 cm itu memiliki sifat sebangun. Karena sudah sama-sama persegi ya. Kenapa kok bisa berbeda Pak antara persegi dengan persegi panjang? Nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Ya. Untuk yang nomor 6D, bidang pada permukaan kubus itu juga berbentuk apa? Persegi, maka otomatis dipastikan itu juga sebangun karena memiliki syarat yang sama. Seperti itu. Ini untuk pembahasan nomor 6 yang di sini sudah kita bahas, yang kemarin kita beri tugas ya. Ini untuk pembahasannya, silakan bisa dicatat apabila ingin dicatat. Yang sudah betul bisa kalian melanjutkan pekerjaan kalian yang nomor 6D. Itu hampir sama, hanya saja butuh kalian beri perbanding yang untuk bidang pada permukaan kubus itu harus kalian beri ukuran ya, biar nanti bisa dibandingkan sisinya. Dan selanjutnya nomor 7. Oke, kita bahas untuk nomor 7. Di sini ada sebuah bingkai ya, bingkai foto. Kalau insya Allah di rumah kalian juga ada bingkai foto ya, jadi bisa kalian amati bingkai foto di rumah. Nah, ini bentuknya seperti ini dengan ukuran untuk yang persegi panjang luar ini, berarti luar itu yang sebelah sini ya, itu berukuran 80 kali 50 cm. Panjangnya 80 ya, berarti yang panjang ini, yang atas 80, bawah 80, lalu untuk yang kanan kiri juga 50 cm. Nah, di dalamnya terdapat persegi panjang yang dalam. Nah, di sini memiliki selisih 5 cm setiap sisanya. Nah, di sini 5 cm, di sini 5 cm, di sini 5 cm, dan di sini 5 cm. Bukan film ya, ini sisa dari sisi yang ada di dalam. Nah, dari gambaran ini, maka bisa kita lihat, tentukan panjang dan lebar persegi panjang tepi dalam. Yang kedua, apakah persegi panjang tepi luar dan tepi dalam sebangun? Maka bisa kita kerjakan, bisa kita selesaikan penyelesaian soal yang ada di sebelah kanan di sini. Nah, kita katakan untuk persegi panjang yang luar itu adalah sebuah bingkai, ya, paham ya? Lalu untuk yang persegi panjang dalam itu kita katakanlah ini foto, ya. Maka dari itu bingkai memiliki panjang 80, untuk lebar bingkai memiliki 50 cm, ukurannya 50 cm. Maka bisa kita hitung untuk foto atau persegi panjang yang dalam ini, panjangnya memiliki ukuran 80 ya, 80 dikurangi 5 sini kanan, dikurangi kanan 5 cm, dikurangi kanan lagi dikurangi kiri 5 cm, maka diperoleh 70 cm. Ini pemahaman ini harus kalian perhatikan benar-benar. Jadi biar nanti kalian bisa memahami. Lalu lebar foto berarti dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Di sini tadi untuk yang bingkai itu 50 cm. Karena di sini ada jeda atau selisih 5 cm yang atas dikurangi 5 berarti. Kemudian yang bawah juga dikurangi 5. Maka 50 dikurangi 5, dikurangi 5 lagi. Hasilnya adalah 40 cm. Maka ukuran foto atau persegi panjang yang di dalam
itu memiliki ukuran panjangnya 70 cm dan lebarnya 40 cm. Nah, ini ya, anak-anak ya, bisa kalian pahami ya. Nah, selanjutnya ini sudah menjawab untuk soal yang A, karena ditanyakan berapa ukuran panjang dan lebar foto atau persegi panjang yang di dalam. Ini sudah diperoleh. Lalu yang 7B, di sini ditanyakan apakah bingkai itu sebangun dengan foto. Jadi simbol sebangun itu sama dengan ya. Nanti untuk penguruan juga ada lagi. Bingkai itu apakah sebangun dengan foto? Tanda tanya. Maka yang pertama yang harus kita telusuri atau kita diskusikan yaitu mengenai sudutnya. Sudutnya antara foto yang di dalam ini apakah sama besar dengan yang ada di luar, persegi panjang yang di luar atau bingkainya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di antara foto dan bingkai ini memiliki bangun yang sama, bentuk yang sama, yaitu persegi panjang. Otomatis sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat semua. Maka untuk syarat yang pertama, memiliki sudut yang sama besar, ini terpenuhi. Gitu ya anak-anak ya. Karena memiliki 90 derajat, dengan yang sini juga 90 derajat. Di sini 90 derajat, di sini 90 derajat. Pojok kanan kiri, di pojok kanan atas, ini 90 derajat. Maka di sini juga 90 derajat dan lain-lain. Maka ini memenuhi sifat yang pertama atau syarat yang pertama. Selanjutnya, memiliki sisi yang bersesuaian itu sebanding. Yang pertama panjang bingkai. Panjang bingkainya yaitu 80 cm. Maka dibandingkan dengan panjang foto yaitu 70 cm. Maka diperoleh 80 per 70. Nanti harus sama. Lalu lebar bingkai, maka dibanding dengan lebar foto, maka diperoleh 50 banding 40. Maka kemudian diperoleh, kita sama-sama bagi dengan 10 semua, maka diperoleh 8 per 7 dan menjadi 5 per 4. 8 per 7 dengan 5 per 4 sama tidak? Ternyata tidak sama. Meskipun tadi memenuhi sudut, yaitu memenuhi sifat yang pertama, yaitu sudutnya sama besar, tetapi tidak memenuhi sisi yang bersesuaian, itu sebanding. Maka antara bingkai dan foto ini tidak sebangun. Ini menunjukkan bahwa tidak semua atau dua bangun persegi panjang itu tidak pasti sebangun. Tetapi kalau tadi dua bangun persegi itu pasti sebangun. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk pemahaman kalian ya. Jadi yang pasti sebangun itu ada dua. Ya. Dua bangun yang sebangun. Yang pasti sebangun itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama itu adalah persegi. Yang kedua itu adalah lingkaran. Nah, selanjutnya bangun yang lain selain dua tadi itu tidak pasti sebangun, belum pasti sebangun, harus butuh pembuktian terlebih dahulu. Nah, itu ya anak-anak ya, ini harus kalian pahami. Kalian nanti itu nanti akan kalian pelajari lagi di SMA, itu ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, ini insya Allah untuk yang nomor 7. Selanjutnya nomor 10 di sini di halaman 10. Buku paket ya. Ada soal di situ, bisa kalian baca dulu. Nomor 10. Layang-layang ABCD dan EFGH pada gambar berikut sebangun. Nah, ini ABCD dan EFGH sudah dikatakan sebangun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa kalian nanti akan mempelajari mengenai dua buah bangun yang sebangun. Nanti disuruh mencari sisinya atau sudutnya. Ya, disuruh mencari sudut rumpang atau sisi yang rumpang yang belum diketahui.
Yang pertama adalah hitunglah besar sudut EFG dan FGH. Nah, di sini kalau dikatakan sebangun, layang-layang ABCD dan EFGH sebangun pasti memenuhi dua syarat, yaitu sudut yang sama besar dan sisi yang sebanding, yang bersesuaian itu sebanding. Maka dipastikan ini sebangun, ya. Otomatis nanti kita bisa menjawab antara soal yang A dan soal yang B. Nah, soal yang A di situ ditanyakan hitunglah besar sudut EFG dan hitunglah sudut FGH. Nah, karena sebangun sudutnya sama besar, berarti sudut A dengan sudut E, ya, sudut D dengan sudut H, lalu sudut B dengan sudut F, lalu sudut C dengan sudut G. Itu nanti pasti sama besar, ya. Sudut ABC, ABC ini 63 derajat. Maka sama besar dengan sudut EFG, yaitu 63 derajat juga. Karena bersesuaian seletak ya, yang ada di pucuk sini. Ya. Pucuk dingin ya guys. Ya. Oke, sudut EFG maka diperoleh 63 derajat. Lalu sudut FGH nanti akan sama dengan sudut BCD. FGH sini ya, maka dengan sudut BCD yaitu 85 derajat. Sudah terjawab. Ini ya. Lalu kemudian yang B. Karena di sini memiliki bangun yaitu layang-layang sesuai yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sebuah bangun datar yang memiliki 4 titik sudut atau lebih, maka otomatis di situ jumlah sudutnya memiliki 360 derajat, ya. Saya ulangi lagi. Apabila sebuah bangun datar yang memiliki 4 titik sudut atau lebih atau 4 sisi atau lebih, di situ pasti memiliki jumlah sudut 360 derajat, ya. Maka kita bisa menghitungnya sudut EFG ditambah dengan sudut FGH ditambah dengan sudut FEH ditambah dengan sudut X di sini, maka otomatis menjadi 360 derajat. Nah, kemudian ditambahkan 63 derajat ditambah dengan 85 derajat ditambah dengan 85 derajat ditambah dengan X derajat, karena di sini ada salah satu sudut yang berupa X, maka sama dengan 360 derajat. Maka X derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi 233 derajat, ya. Nanti diperoleh X derajatnya sama dengan 127 derajat. Nah, ini menjawab soal yang nomor 10B. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini cara menjawab soal yang memiliki dua bangun yang sudah dipastikan sebangun. Di situ disuruh mencari berapa sudutnya, disuruh mencari berapa besar sudutnya. Nah, ini caranya seperti ini. Ini untuk yang nomor 10. Bisa dipahami ya anak-anak ya, insya Allah ini sudah sangat jelas sekali. Nanti silahkan bisa latihan soal sendiri di soal-soal setelah ini, bisa kalian kerjakan ya. Kemudian yang terakhir ini adalah tugas. Silahkan bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Lalu kalian foto, ya. Setelah difoto, kalian upload di presensi yang ada di Google Form yang ada di bawah. Ya, nah ini, oke, itu ya. Yang ini ya, nah yang ini. Ya, itu kalian kerjakan, bisa kemudian ditulis di buku tugas, lalu kemudian setelah itu kalian upload di dalam Google Formulir yang ada di deskripsi YouTube ya. Kita kerjakan. Ini untuk latihan kalian di rumah, hanya 2 soal saja, soal tidak sulit dan tidak butuh waktu lama apabila kalian itu mengerjakan. Dan tugas ini sebagai tambahan bagi kalian yang mengerjakan nanti akan menjadi tambahan nilai untuk menambah nilai kalian yang masih kurang. Dan dipastikan nanti kalian akan mendapatkan nilai 80 atau lebih jika mengerjakan tugas setiap hari. Ya.
Jika mengerjakan setiap hari soal-soal tugas-tugas yang sudah saya berikan, nanti dipastikan kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Jadi ini sebagai tanggung jawab kalian, amal solih bisa dikerjakan dengan baik. Itu ya anak-anak ya. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah tansah paring manfaat dan barokah ya, dan dipastikan nanti jangan sampai lupa selalu jaga protokol kesehatan dan selalu kerjakan amal ibadah wajib kalian dengan baik, ditambah dengan amalan sunnah kalian dengan baik, sehingga kalian nanti bisa maksimal dalam pembelajaran. Oke, itu ya anak-anak ya. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah tansah paring manfaat dan barokah ya. Semoga nanti kalian bisa menjadi anak yang sholih, sholihah, ahli ibadah, ahli perjuangan, berilmu, berakhlak mulia dan mandiri, dan memiliki 6 tauhid luhur yang menjadi idaman orang tua kalian dan menjadi cita-cita dari sekolah. Silakan bisa dimaksimalkan. Di rumah juga selalu mengaji, selalu deres Al-Quran, selalu menambah amalan-amalan sunnah kalian, dan jangan lupa kerjakan amalan wajib kalian. Seperti itu. Salam untuk orang tua kalian di rumah dari Pak Danang, dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan saya doakan kalian selalu sehat, kalian bersama keluarga selalu sehat, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan insya Allah kita akan bertemu secepat mungkin ya. Insya Allah nanti akan kita informasikan. Alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah taala paring manfaat dan barokah. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, tangan nih. Dadah.